Baik, kita mulai ya. Kursinya dirapikan dulu. Didudukkan, kita harus serius tapi santai ya. Santai, nyaman untuk bisa menerima materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya semuanya? Ya. Oke, hari ini kita akan kembali bertemu membahas sebuah materi. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Erik Suwandana, kelahiran tahun 92 ya, 28 tahun. Dulu kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada tahun 2019 saya masuk ke UPTD BLK di Senakertans Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya pernah bekerja di PT Semen Jawa ya. Dan di bawahnya ada beberapa nomor kontak saya sekaligus medsos dan email juga. Kalau misalnya ada keperluan apapun bisa menghubungi saya lewat kontak person ini ya. Saya sudah berkeluarga, anak 2 dan istri masih 1 ya. Yuk. Oke, untuk cek semangat, kalau misalnya saya bilang are you ready guys, maka jawabannya I'm ready, gitu ya. I'm ready, Oke. Are you ready guys? I'm ready. Are you ready guys? I'm ready. Oke, kalau misalnya ready, saya ingin mengabsen dulu. Dida Kadarisman, Hadir, Pak. Muhammad Yasin, Hadir. Norman Bernando, Hadir. Kodratullah, Hadir. hadir ya, semua hadir, semua dalam keadaan sehat ya. Sehat. Oke, lanjut. Kalau misalnya semuanya sehat dan harus tetap semangat, lanjut ke sebuah pertanyaan. Nah, apakah Anda suka membantu ibu Anda di dapur? Suka. Suka ya, harus rajin ya. Nah, kalau misalnya suka, Anda pasti tahu tentang alat potong ini. Nah, ini adalah pisau ya. Satu set pisau. Kegunaannya untuk apa? Bermacam-macam ya. Apabila kita ingin membarut kelapa, ada pisau khusus untuk membarut kelapa. Apabila kita ingin membuat keripik, ada pisaunya. Begitupun apabila misalnya ingin mengiris kentang, memotong daging, memotong roti, memotong buah, juga ada pisau khusus ya. Nah, materi yang akan saya berikan ini berkaitan dengan alat potong ya. Namun kalau ini alat potong di dapur, saya akan menjelaskan tentang alat potong pada mesin fresh ya. Kalau misalnya tadi ada beberapa jenis, tentu kita harus mengetahui alat potongnya ya. Begitu juga di mesin fresh, apabila kita ingin membentuk sebuah benda kerja, maka kita harus mengetahui fungsi dan jenis dari alat potong tersebut. Nah, aturan kelasnya, tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh menggunakan sendal ya, tidak boleh merokok ya. Dan ada safety induction-nya. Tetap jaga kondisi di tengah pandemi ini dengan prinsip 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Apabila terjadi sebuah bencana, cepat lewat jalur evakuasi dan kumpullah di lapangan yang luas. Saat Anda bekerja pada mesin nanti, gunakanlah sepatu safety dan gunakanlah kacamata safety. Fragmen pelatihan ya, dari mulai nama pelatihan dirunutkan sampai ke bawah hingga akhirnya terjadi judul cara memilih alat potong untuk membentuk benda kerja yang sesuai dengan spesifikasi. Tujuan dari pelatihan ini pertama adalah peserta mampu memilih alat potong atau kita sebut dengan cutting tools untuk membentuk benda kerja sesuai dengan spesifikasinya ya. Dan manfaatnya adalah peserta mampu memilih alat potong untuk membentuk suatu benda kerja sesuai dengan spesifikasi dengan cermat, teliti, dan sesuai dengan SOP-nya ya. Nah, lanjut ke alat potong. Nah, alat potong nama lainnya pada mesin press, alat potong pada mesin press nama lainnya adalah pisau press atau cutter press ya. Pengertiannya adalah suatu alat sayap yang berfungsi untuk membentuk benda kerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ya, kata kuncinya adalah untuk membentuk benda kerja.
ya, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Bahan utamanya apa sih pisau fresh itu? Nah, bahan utama yang sering kita temukan di lapangan, di bengkel-bengkel atau di tempat pelatihan itu adalah pertama HSS, ya, baja berkecepatan tinggi. Ini biasa menggunakan bahan besi biasanya, ataupun non besi, non ferro, aluminium dan lain sebagainya. Nah, sekarang lebih banyak lagi nih yang memakai karbida karena keunggulannya adalah lebih keras dari HSS. Ya, kalau misalnya benda kerjanya itu lebih keras seperti stainless steel, maka direkomendasikan untuk menggunakan pisau fresh yang berbahan kobalt ataupun yang berbahan memakai material pelapis seperti titanium misalnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya, untuk alat potong pada mesin fresh dari mulai pengertian dan bahannya. Ya, kalau misalnya jelas, kita lanjut ke jenis dan fungsi. Nah, jenis dan fungsi pada mesin fresh itu banyak ya. Jadi mesin fresh itu memiliki alat potong yang banyak. Namun saya akan ringkas ke alat potong yang sering digunakan, ya, yang sering digunakan. Yang pertama, nah bentuknya seperti ini ya, mirip sesuatu ya, mirip apa? Nanas. Buah nanas ya, mirip buah nanas. Memang di lapangan juga sering juga disebut dengan pisau nanas. Ya. Kalau secara teori ini adalah pisau mantel. Pisau mantel atau yang disebut dengan helical milling cutter. Fungsinya untuk apa? Untuk meratakan benda kerja, ya, meratakan di permukaan benda kerja. Biasanya benda kerja yang berbentuk agak kasar, ya, agak kasar, terus juga agak lebar, bisa menggunakan pisau mantel ini, ya. Selanjutnya, ini adalah pisau alur, ya. Kalau istilah lainnya adalah slot milling cutter, ya. Sesuai dengan namanya, dia berfungsi untuk membuat alur. Contohnya seperti ini, ya, bisa dilihat ini, ya, pisau milling cutter. Nah, fungsinya untuk membuat alur. Nih alur ini ya. Lanjut. Nah, ini hampir sama bentuknya dengan pisau alur, tapi ini fungsinya untuk membuat roda gigi. Kita sering menyebutnya adalah pisau modul. Istilah lain ada pisau fresh gigi atau gear cutter. Istilah familiarnya adalah modul. Bukan modul buku ya. Ini adalah modul pada mesin fresh. Jadi tadi sudah ada pisau mantel, sudah ada pisau alur, pisau modul. Selanjutnya ini adalah pisau radius cekung. Fungsinya ya tentu membuat alur tapi berbentuk cekung. Nah, jenis yang lain kalau misalnya ada yang berbentuk cekung, tentu ada yang berbentuk cembung. Nah, kalau tadi namanya convex cutter, kalau yang berbentuk cembung itu namanya concave cutter. Jangan terbalik ya. Ini bentuknya seperti ini dan menghasilkan alur yang berbentuk cembung, alur berbentuk cekung. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kita ulang ya, dari 5 ini ada yang pisau mantel, gunanya untuk meratakan permukaan benda kerja. Ya, kalau misalnya pisau alur, fungsinya untuk membuat alur. Kalau misalnya pisau modul, untuk membuat roda gigi. Ya, cutter radius cekung membuat alur berbentuk cekung dan concave cutter untuk membuat alur berbentuk cembung. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga sama, membentuk alur tapi alurnya berbentuk T, ya. Maka dinamakan dengan pisau alur T, ya. Jadi si alurnya itu berbentuk T, ya, berbentuk T. Lanjut.
Ini adalah pisau fresh sudut untuk membentuk sudut benda kerja. Nah, misalnya benda kerja ini bersudut ya. Nah, ini bisa menggunakan pisau sudut. Contohnya ini pisau sudut. Tapi ada dua jenis. Ada yang double angle, ada dua sudut, ada yang satu sudut. Ya, kalau misalnya satu sudut berarti hanya membentuk satu permukaan saja. Ya. Oke, lanjut. Ada juga pisau ekor burung. Fungsinya juga sama untuk membuat alur, tapi bentuknya apa ya? Seperti C terlentang gitu ya. Seperti C terlentang. Fungsinya biasanya membuat alur untuk slot. Ya, membuat alur untuk slot. Nah, selanjutnya ini yang sering dipakai itu adalah pisau jari atau familiarnya ya end mill, ya, end mill cutter. Nah, ini banyak sekali fungsinya ya, bisa meratakan benda kerja, bisa juga membuat alur, bisa juga membuat lubang. Ya, ini yang sering kita pakai, di lapangan itu end mill, dan ukurannya pun bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya ini pisau fresh muka dan sisi ya, hampir sama dengan nanas tapi berbeda di giginya saja. Kalau ini bisa selain permukaan juga bisa memakan sisi. Ya, itu saja perbedaannya. Dan yang terakhir ini adalah pisau fresh gergaji. Nah, jadi di mesin fresh juga bisa memotong bahan tapi menggunakan ini ya, fresh gergaji atau slitting saw. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas ya? Ya. Itulah tadi beberapa fungsi dan jenis pisau fresh yang sering kita gunakan di lapangan. Ada alur T, fresh sudut, ekor burung, pisau jari atau end mill, pisau fresh, muka dan sisi ya atau cell end mill cutter, dan yang terakhir adalah pisau fresh gergaji. Jadi kurang lebih tadi ada 6 ya, 6 tambah tadi kurang lebih ada 12 macam pisau fresh yang telah saya jelaskan. Nah, dari berbagai jenis dan fungsi tadi pada mesin fresh bisa ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari pisau fresh itu apa? Menyayat kerja membentuk Menyayat benda kerja sesuai dengan spesifikasi benda kerja. Ya. Jadi kesimpulannya adalah fungsi dari alat potong pada mesin fresh itu adalah untuk menyayat benda kerja atau membentuk benda kerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan apabila kita ingin membentuk sebuah benda kerja, maka kita harus memilih alat potong sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ya, jelas ya sampai sini? Jelas. Ya. Ini fungsinya adalah menyayat benda kerja sesuai dengan spesifikasi benda kerja. Kalau misalnya ingin memilih atau ingin membentuk suatu benda kerja, maka kita harus memilih alat potong yang sesuai dengan fungsinya. Nah, gitu ya. Oke. Dari pernyataan-pernyataan saya sebelumnya, saya ingin bertanya, pisau apa yang digunakan jika kita ingin membuat roda gigi? Pisau modul ya. Pisau modul. Betul ya. Selanjutnya, bentuk apa yang dihasilkan dari pisau fresh jenis concave tadi? Radius cembung. Mantap ya. Oke. Terlihat sudah sangat mengerti ya rekan-rekan semuanya di sini. Tadi
Kalau misalnya sudah mengerti, nah ada evaluasi pembelajaran ya. Jadi saya di sini memiliki soal, silakan rekan-rekan isi ya. Waktunya 3 menit. Ya, saya bagikan. Silakan. Tenang, soalnya sedikit tapi waktunya cukup banyak supaya Anda bisa mengerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Waktunya 3 menit selama. Bisa ya? Bisa. Oke, bagus. Gimana, Man? Bisa. Ini coba diperhatikan lagi, dibaca ulang lagi ini. Jangan sampai ketukar. Pasti dari isopres konveks apa? Awas, hati-hati dengan konveks, jangan sampai tertukar. Mantap. Lancar sekali ya. Semangat. Namanya jangan lupa. Ya. Diisi nama ya, jangan lupa. Nama. Nanti nilai Anda bagus, tapi namanya lupa, saya tidak tahu itu hasil dari siapa ya. Tetap jaga jangan sampai nyontek ya. Waktunya 1 menit lagi ya. Kalau ada yang sudah beres, bisa langsung dikumpulkan kalau sudah beres. 30 detik lagi. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai dikumpulkan ya. Bagus. Oke, namanya sudah diisi semua ya. Oke. Baik, nanti nilainya akan saya berikan di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus semua ya. Oke, lanjut. Nah, jangan dulu santai, tapi masih ada tugas tambahan ya. Tugas untuk di rumah ya. Membuat rangkuman tentang materi tadi, jenis dan fungsi alat potong pada mesin fresh ya. Dan dibuatnya diketik. Ya. Buat dalam bentuk soft copy, lalu dikumpulkan nanti saat pertemuan berikutnya ya. Saat pertemuan berikutnya, bentar. Ada oke, pada pertemuan berikutnya. Bentar ya. Mohon maaf. Nah, tugasnya ada yang mau ditanyakan terkait tadi? Nah, ini rangkuman dan dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Sampai sini ada pertanyaan? Selesai ya? Kalau misalnya selesai, kita dulu. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan
ini adalah langkah awal Anda untuk menuju kesuksesan, dan saya teruslah bersyukur dan berdoa. Ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.